Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto resmi mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak Sabtu malam. Keputusannya ini diambil sebagai upaya untuk menjaga soliditas partai dan stabilitas transisi pemerintahan Joko Widodo ke pemerintahan selanjutnya, yaitu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan saya akan membahas hal ini lebih dalam bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam. Mas Revo, salah satu alasannya soliditas menjadi alasan Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ini bukan hal yang mengejutkan karena kita tahu Munaslup sudah bergulir isunya sejak akhir tahun 2023. Namun pertanyaannya kenapa sekarang? Karena konfliknya semakin memanaskah atau ada hal-hal lain yang kemudian membuat Airlangga memutuskan untuk mundur tadi malam? Ya, tepat sekali Caca, bahwa memang isu Munaslup ini kan sebenarnya sudah kita dengar dan kita beritakan sejak beberapa waktu yang lalu. Dalam catatan-catatan kita, misalnya kita membicarakan kursi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar itu beberapa kali digoyang, ya. Ada beberapa isu yang menyebutkan bahwa Airlangga Hartarto akan digantikan oleh beberapa sosok-sosok yang ada di lingkaran kekuasaan dalam beberapa waktu lalu, misalnya Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia misalnya, itu juga disebut sebagai salah satu yang menjadi kandidat gitu, yang menggantikan posisi AH. Kemudian juga ada beberapa nama lain, misalnya Pak Luhut Binsar Panjaitan juga pernah disebut-sebut dan diisukan gitu ya dalam beberapa spekulasi dan catatan-catatan yang kita ikuti bersama. Gitu. Nah kemudian pekan lalu misalnya isu tentang muslah goyangan terhadap AAA ini juga semakin kencang gitu ya, sehingga 2 hari yang lalu misalnya LBP menyampaikan bahwa Golkar harus solid gitu. Nah ini tentu pernyataan-pernyataan yang dalam satu sisi meminta bahwa Golkar sebagai partai besar harus solid, yang dari pernyataan tersebut juga muncul pertanyaan gitu, kenapa harus muncul pernyataan Golkar harus solid? Apakah memang di tubuh internal Golkar ini ada friksi-friksi, atau mungkin juga ada tekanan-tekanan dari luar yang buat Golkar, kader-kader Golkar harus solid. Nah, seperti kita tahu bersama, pada akhirnya siang tadi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Umum Golkar. Dan AH juga menyebutkan bahwa pengunduran diri ini berlaku sejak Sabtu malam, artinya kemarin malam pengunduran dirinya itu sudah diteken gitu. Dan dari pernyataan-pernyataan petinggi-petinggi Golkar kita tahu bahwa penunjukan PLT akan dilakukan dan segera disusun dan diumumkan dalam waktu 1-2 hari ke depan. Menurut informasi akan disampaikan selamat-selamatnya Selasa gitu. Dan kemudian Munaslup akan digelar mungkin akhir pekan, alih-alih bahwa seharusnya dilaksanakan Munas itu pada akhir tahun ini. Hari ini pernyataan mundurnya Golkar ini tentu, walaupun kita tahu bahwa goyangannya sudah semakin santer dari beberapa hari terakhir ini, tapi juga pernyataan mundur ini tentu merupakan berita besar dalam perpolitikan Indonesia. Sehingga media-media pada hari ini melakukan breaking news, termasuk kita di CNN Indonesia, untuk menyiarkan pernyataan mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar. Yang menarik juga Caca, pernyataan spekulasi yang beredar kemudian gitu ya. Apa yang membuat Airlangga Hartarto mundur misalnya? Apakah karena benar-benar solidnya Golkar supaya mengawal transisi kepemimpinan, atau ada hal-hal lain? Karena kita tahu bahwa dalam beberapa hari, dalam pekan-pekan ini,
perpolitikan Indonesia juga sedang menghangat, mengingat bahwa dalam waktu dekat harus ada calon kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota. Karena menggelar pilkada serentak dan ini merupakan hal dalam politikan nasional, hal yang cukup hangat. Di samping kemudian dalam waktu yang nyaris bersamaan kemudian isu transisi kepemimpinan dan termasuk juga tentu di dalamnya adalah penyusunan kabinet baru. Mas Revo, mengapa alasannya menjadi stabilitas transisi masa pemerintahan? Karena apakah jika Airlangga tetap menjadi sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan juga sebagai Menko Perekonomian, justru posisinya akan lebih kuat dalam mengawal transisi pemerintahan ini. Bagaimana melihat hal ini, Mas Revo? Ya, kalau kita nilai sebenarnya kalau sebagai Menko Perekonomian harus mengawal kondisi ekonomi yang saat ini badainya juga cukup keras gitu ya, Caca, situasi ekonomi tidak baik-baik saja. Tentu sebagai Menko Perekonomian Erlangga Hartarto harus fokus di situ gitu. Tapi kita nilai sebenarnya spekulasi yang beredar, dan kalau kita melihat misalnya di media sosial saat ini banyak sekali orang menyampaikan di media sosial bahwa mundurnya AHY ini tidak lepas dari adanya tekanan eksternal gitu. Dan kemudian telunjuk orang-orang itu mengarah pada pucuk pimpinan tertinggi di negara ini, di pusat kekuasaan. Nah, siang tadi juga ketika breaking news di CNN Indonesia, kita bicara juga ke salah satu pengamat politik, kita kalau mengutip dari Hanta Yuda misalnya, Hanta Yuda menyebutkan bahwa dalam pergantian pemimpinan di Golkar, ada beberapa hal yang turut mempengaruhi, ada logistik, kemudian dukungan dari DPD, tapi yang paling penting kalau menurut pengamat politik Hanta Yuda, telunjuk kekuasaan. Dan kalau kita misalnya merujuk pada perjalanan Golkar setidak-tidaknya selama 30 tahun terakhir, memang siapa yang duduk di kursi kepemimpinan nasional itu akan turut mempengaruhi siapa yang duduk di kursi Ketua Umum Golkar. Kita tahu pada tahun 2004 misalnya, pada Munas 2004, pada waktu itu Bertanjung merupakan sosok kuat di Golkar, tapi kemudian dalam Munas Ketua Umum Golkar geser dari Akbar Tanjung ke Yusuf Kala yang pada saat itu baru dilantik sebagai wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian 2009 Abu Rizal Bakri digantikan kemudian oleh Agung Laksono, sempat ada dualisme kepemimpinan, kemudian Setia Novanto dan ke Erlangga Hartarto. Hanta Yuda menyebutkan bahwa siapa yang ada di kepemimpinan nasional itu turut mempengaruhi siapa yang akan menjadi Ketua Umum Golkar. Nah, analisa dari ini juga menarik gitu ya, karena kalau misalkan Munas itu digelar nanti setelah perpindahan kekuasaan, maka tentu Pak Prabowo gitu ya yang memiliki pengaruh besar dalam Ketua Golkar. Tapi ketika itu Munaslup digelar sebelum pergeseran kepemimpinan nasional, maka presiden yang saat ini yang mempengaruhi Ketua Golkar. Ini tentu adalah analisa dari salah satu pengamat. Ya. Nah, tentu kalau kita sebagai media, kita bersama-sama akan melihat, ya, Caca, ya. Tentu siapa nanti yang akan ketika Munas, siapa yang akan terpilih menggantikan posisi Erlangga Hartarto, ya, setelah PLT, kemudian siapa yang akan terpilih. Dari situ kemudian analisa-analisa yang tadi, begitu juga dengan percakapan-percakapan yang ada di media sosial, itu bisa kita ketahui di mana sebenarnya analisa berikutnya gitu ya, di mana titik kebenarannya.
Nah, tapi ini memang menarik sebagai partai politik terbesar kedua dalam pileg kemarin itu perolehan suara di legislatif. Golkar tentu perjalanan Golkar itu sangat menarik untuk dicermati Baik. karena Golkar merupakan partai kalau bicara soal kursi gitu ya dalam koalisi pemerintahan yang baru, Golkar merupakan partai dengan kursi terbanyak di parlemen. Kecuali kalau misalkan nanti PDIP juga bergabung gitu ya dalam koalisi pemerintahan yang baru. Tapi kan kita lihat sejauh ini belum gitu. Nah, artinya memang menarik untuk dicermati dan menarik dilihat Golkar ini posisinya seperti apa dan apakah kemudian sebagai partai besar Golkar itu dalam tanda kutip quote unquote dikendalikan oleh kekuasaan di Caca. Baik Mas Revo, menarik ya untuk mengetahui siapa nanti suksesi dari Airlangga Hartarto pada saat Munas. Berbagai nama sudah muncul, tadi sore juga salah satu politisi Golkar Andi Sinulinga memunculkan beberapa nama, Bahlil Lahadalia, kemudian ada Agus Gumiwang, ada Kahar Muzakir dan beberapa nama lain, dan juga yang menarik muncul juga di permukaan publik bukan kader partai namun nama Gibran Rakabuming Raka juga muncul. Dari catatan CNN Indonesia, nama-nama ini yang paling memungkinkan memiliki suara dari akar rumput Golkar siapa? Saya sebenarnya kalau misalkan kita lihat semua tentu punya potensi yang sama, ya, semuanya memiliki dukungan relatif atau dalam saat ini relatif merata. Tapi kalau misalkan dalam sisi paling banyak disebut tentu adalah Bahlil Lahadalia gitu ya, karena memang posisi beliau saat ini cukup krusial di kalau di dalam orbit politik itu paling banyak disebut gitu ya. Jadi tapi kan kita tidak bisa menafikan kekuatan-kekuatan dari kandidat-kandidat yang lain. Juga hari ini di banyak media-media sosial dan media percakapan gitu muncul poster Gibran Rakabuming Raka. Nah, nanti akan kita lihat. Tapi sebenarnya Cacar, kalau dalam catatan kita sebenarnya yang paling penting adalah kita kan mendengar spekulasi-spekulasi gitu, bahwa ketua umum Golkar itu disandera kasus-kasusnya. Kita tahu tahun lalu misalnya Juli 2023 Airlangga Hartarto sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung ya, selama 12 jam di gedung Kejaksaan Agung. Nah, spekulasi pada waktu itu menyebutkan bahwa pemeriksaan ini merupakan tekanan gitu ya, karena pada saat itu menjelang koalisi, pembentukan koalisi dan pencalonan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. Nah, yang lebih penting sebenarnya Caca, bahwa adanya kabar-kabar bahwa ketua umum sebuah partai politik itu disandera atas kasus yang membelitnya gitu ya. Tentu ini bukan hal yang baik untuk sistem politik kita. Karena yang kita harapkan tentu adalah kalau misalkan memang seorang itu bersalah, memiliki kesalahan gitu ya, maka kasus itu harus dijalankan untuk agar seseorang tersebut yang dinilai dituding bersalah itu bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya. Nah, jangan sampai kemudian kalau misalkan seseorang itu bersalah, akan tetapi seseorang itu memiliki posisi yang cukup krusial gitu ya, dan itu malah menjadikan sandera. Itu ini merupakan presiden yang buruk untuk penegakan hukum di tanah air maupun untuk sistem politik kita. Nah, tentu kita berharap yang seperti juga disampaikan oleh Airlangga Hartarto dalam konferensi persnya siang tadi, bahwa partai politik merupakan salah satu pilar ya, untuk bangsa ini. Nah, tentu kita berharap bahwa untuk menjalankan partai politik harus orang yang bersih dan memiliki komitmen untuk bangsa dan negara. Jangan sampai kemudian dia karena ada terjerat, misalnya ada tudingan-tudingan hukum, justru itu menjadikan dia tersandera dan bisa menjadi pion gitu ya dalam sebuah percaturan politik. Satu sisi yang tadi bahwa penegakan hukumnya jadi bermasalah, di sisi kan sistem politik kita juga jadi bermasalah. Ini yang seharusnya tidak terjadi di negara kita. Itu yang paling penting sebenarnya, bahwa jangan sampai kemudian
sebuah kasus dijadikan sandera hukum untuk kepentingan politik praktis. Nah, ini yang tidak kita inginkan sebenarnya, Caca. Kita berharap penegakan hukum berjalan dengan baik, sistem politik kita juga berjalan dengan baik pula. Saling menyandera dalam kasus hukum jangan terus-menerus dijadikan kebiasaan dalam politik kita ya Mas ya. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung malam hari ini bersama kami di Prime News.